Halo, selamat datang di Gria Pintar YouTube channel Media Belajar Berhitung Matematika. Sebelumnya perkenalkan, saya admin dari Gria Pintar. Melalui video ini saya akan berbagi tips dan cara berhitung matematika. Video ini diperuntukkan buat adik-adik yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Mungkin buat orang tuanya yang lagi membimbing putra-putrinya di rumah karena kondisi negara kita yang sedang berduka atau sedang kena musibah, sangat cocok sekali untuk belajar melalui media sosial. Oke, sebelum kita membahas mengenai perhitungan matematika, saya terlebih dahulu akan menjelaskan beberapa artikel. Gria Pintar sudah menulis beberapa artikel. Yang pertama, pembelajaran mengenai dasar-dasar matematika. Belajar dan mengetahui dasar matematika menurut versi Gria Pintar itu ada 4, yaitu Pi, Po, Londo. Pi singkatan dari kata ping-pingan atau bahasa Jawa yang artinya perkalian. Kemudian Po singkatan dari kata porogapit dalam versi Jawa yang artinya pembagian. Yang ketiga Lon diambil dari kata lan dalam bahasa Jawa, yaitu lan-lanan yang mempunyai arti penjumlahan. Dan yang terakhir adalah Do, singkatan dari sudo dalam kata Jawa yang mempunyai arti pengurangan. Ini sangat jelas sekali sudah saya tulis dari beberapa artikel di atas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa dasar-dasar matematika adalah perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Kemudian kita akan masuk ke sebuah artikel, yaitu belajar berhitung matematika dengan tingkatan yang berbeda. Dari penjelasan dasar-dasar matematika yang tadi sudah saya sebutkan, ini sangat dianjurkan buat teman-teman yang lagi belajar berhitung, karena dasar-dasar matematika adalah kunci utama sehingga kita bisa mengerjakan soal atau mengerjakan tugas dengan mudah dan gampang. Saya sudah menulis dengan jelas, pada perhitungan matematika kita wajib untuk mengetahui perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Kemudian ada sebuah tulisan, jika kita menemukan soal di mana soal tersebut ada perkalian dan pembagian, jelas ya, maka wajib dikerjakan terlebih dahulu, sehingga untuk penjumlahan dan pengurangan akan kita abaikan terlebih dahulu. Dari artikel tadi sangat jelas sekali bahwa perkalian dan pembagian itu mempunyai tingkatan yang sama, sedangkan penjumlahan dan pengurangan itu mempunyai level tingkatan yang sama. Artinya antara perkalian dan pembagian, penjumlahan dan pengurangan masing-masing mempunyai tingkatan yang berbeda. Saya sudah menulis sebuah contoh. 5 dikali 4 dibagi 2 ditambah 5 dikurangi 3, maka hasilnya sama dengan 12. Oke, untuk soal pertama sangat jelas, karena di sini ada perkalian posisi di depan, pembagian posisi di nomor kedua, penjumlahan di nomor ketiga, dan pengurangan ada di posisi terakhir. Kita masuk contoh soal yang kedua. 10 dikurangi 2 dikali 3 ditambah 6 dibagi 2. Sebelum kita mengerjakan soal tersebut,
perlu kita perhatikan yaitu penghubung. Apa itu penghubung? Penghubung itu seperti ini: pengurangan, perkalian, penjumlahan, dan pembagian. Maka dari jawaban soal di atas sudah saya jabarkan secara detail dan gamblang. Ketika ada perkalian dan pembagian, ya, ketika ada perkalian dan pembagian, maka kita wajib memberikan dalam kurung. Artinya, semua angka yang ada di dalam kurung wajib kita kerjakan terlebih dahulu. Karena perkalian dan pembagian itu adalah tingkatan yang paling tinggi dibandingkan penjumlahan dan pengurangan. Kita lihat di sini jawabannya 10 tetap, angka 10 kita tulis tetap, dikurangi dalam kurung 2 kali 3 kurung tutup, ditambah dalam kurung 6 dibagi 2 kurung tutup. Maka penjabarannya adalah 10 tetap dikurangi 2 kali 3 hasilnya 6, ditambah 6 dibagi 2 maka hasilnya 3. Sekarang kita bisa langsung menjumlahkan bahwa 10 dikurangi 6 sama dengan 4, ditambah 3 maka hasilnya adalah 7. Kemudian saya sudah menulis juga contoh soal ketiga. Pertama, kita harus memperhatikan tanda penghubung. Ketika di depan ada tanda penghubung perkalian, maka di sini harus dikasih tanda kurung terlebih dahulu. Sesuai dengan jawaban, maka ini 10 dikali 5 ada posisi di dalam tanda kurung. Tanda penghubung selanjutnya tetap, yaitu pengurangan. Kemudian kita buka kurung lagi, 6 dibagi 2 kurung tutup. Maka yang di dalam kurung kita harus selesaikan terlebih dahulu. 5 dikali 10 atau 10 dikali 5 sama dengan 50, dikurangi tetap 6 dibagi 2 sama dengan 3. Maka hasilnya 50 dikurangi 3 sama dengan 47. Contoh soal yang terakhir. Kita bisa melihat penghubung perkalian dan pembagian posisinya ada di paling belakang. Maka jawabannya yang ada perkalian dan pembagian kita beri tanda kurung terlebih dahulu. Untuk 10 ditambah 20 tetap, dikurangi 5 masih tetap, ditambah kurung buka 5 dikali 2 dibagi 2 kurung tutup. Kemudian kita akan menjabarkan yaitu 10 ditambah 20 dikurangi 5 masih tetap posisi sama, ditambah hasil daripada 5 dikali 2 sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Maka total keseluruhan adalah 10 ditambah 20 sama dengan 30 dikurangi 5 sama dengan 25 ditambah 5 maka hasilnya adalah 30. Ini adalah tips dasar untuk perhitungan matematika. Buat teman-teman yang ingin berkunjung di blog Gria Pintar, silahkan kunjungi websitenya www.digriapintar.blogspot.com. Kebetulan di sini baru mempunyai 4 buah artikel, tapi mudah-mudahan apa yang sudah saya tulis akan saya sampaikan melalui video supaya penjelasannya lebih detail. Demikian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, silakan diklik tombol like
dan jika tidak suka silakan klik tombol dislike. Kita akan ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Salam dari Gria Pintar, media belajar berhitung matematika.